selesai mediasinya, udah tangan makan dia, ya udah selesai, udah tangan, terus pokoknya semuanya tidak ada yang agree apa? Tidak ada yang setuju, ya pokoknya dari aku menggugat cerai, dia tidak setuju, masih mau mempertahankan. Terus nafkah anak tidak setuju, nafkah idah tidak setuju, lagi ya semuanya pokoknya semuanya tidak setuju aja. Artinya bakal berlanjut ke pokok perkara atau masih diupayakan lagi? Agenda berikutnya ya harusnya menjawab ya, jawab dari isi gugatan yang kita layangkan. Karena kan juga tadi sudah dipenuhi proses mediasi, sudah sesuai Undang-Undang 1 tahun 2016 kan mengenai prosedur mediasi. Jadinya dan tadi juga sudah tanda tangan ya antara penggugat dan tergugat. Berarti agenda selanjutnya nanti juga akan dikabari dan dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama juga mengenai jawab-menjawab untuk hal nanti mengenai e-court atau apa itu nanti kita lihat melalui Pengadilan Agama memanggilnya secara apa. Kim sendiri mungkin melihat Edward sendiri kan masih memperjuangkan katanya. Gimana melihatnya katanya? Bingung. Beliau masih memperjuangkan? Bingung. Kenapa masih diperjuangkan tuh kenapa? Iya. Tapi sempat menanyakan kenapa harus diperjuangkan Edward sendiri? Tanya aja sendiri. Itu kenapa poin gugatannya ada yang tidak disetujui? Alasannya apa tidak disetujui? Karena dari aku tetap stick dengan gugatan awal. Jadi dari dianya ya udah sebelumnya dia tidak disetujui aja. Itu soal nafkah anak katanya cuma Mbak Dini kenapa nggak disetujui sama saya? Itu nafkah idah. Anak beda lagi. Kalau untuk yang 5.000 itu nafkah untuk Diri aku istri sendiri ya. Untuk Kim ya. Itu tidak disetujui juga. Jadi dia kayak apa ya? Masih flat aja semuanya tidak setuju semua. Kak Kim, Edward sempat menyinggung soal adanya intervensi yang membuatnya sulit memperjuangkan rumah tangga ini, gimana Kim? Itu bingung juga sih karena dari keluarga saya itu tidak ada intervensi ya. Cuman ada aku juga bukan tipe orang yang apa-apa ngomong sama keluarga, apa-apa ngomong sama orang tua gitu loh. Cuman dia merasa ada intervensi dari keluarga aku, tapi tadi pun juga udah aku sampaikan kalau nggak ada loh intervensi sama sekali. Ini benar-benar murni keinginan aku sendiri karena sudah melewati ini sudah lumayan lama dan aku udah gede loh, udah dewasa gitu loh, I can make my own decisions gitu. Jadi dari keluarga itu dia mungkin merasa ikut campur tuh karena aku udah di titik paling ujung banget nih, udah apa ya butuh bantuan keluarga nih. Nah makanya akhirnya keluarganya masuk gitu karena udah di ujung banget lah bisa dibilang. Kim ya, minta konfirmasi sedikit yang soal tanggapan Edward katanya mobil digotong anak punya daya juang sendiri. Ya, agar punya daya juang ya. masa Iya, punya daya juang sendiri, melatih daya juang kan ya. Oke, gitu loh, iya nggak apa-apa. Cuman kan di saat takutnya ada emergency atau apapun itu kan amit-amit ya butuh mobil yang udah ada atau transportasi yang sudah ada gitu loh, ready to use. Masalahnya di sini adalah mobilnya itu ada, bukannya kita nggak punya mobil, mobilnya juga ada dua gitu loh, dan dia dua-duanya dia yang megang gitu. Jadi ya setuju nggak sih Kim dengan pernyataan pihak sebelah yang katanya akan melatih daya juang anak karena naik angkot itu hidup sederhana gitu? Iya, hidup sederhana. ya boleh-boleh aja ya. Jadi sekarang tuh kita ambil sisi positifnya aja gitu. Naik angkot, naik bajai, naik transportasi umum nggak apa-apa gitu loh.
Cuman ada saat-saat dimana saya Novel. butuh, aduh ya Allah, perlu buat in an emergency aja gitu. Tapi Kim, gaya hidup sederhana tuh menjadi salah satu poin yang membuat kalian berbeda prinsip nggak sih? Enggak sih sebenarnya, aku dari dulu juga aku diajarkan sama orang tua aku untuk hidup sederhana, makanya kan aku nggak pernah yang wah bling bling apa segala enggak gitu, emang dari dulu ya emang gini-gini aja. Ya gitu aja Apa terlalu sederhana atau gimana? ya. Berarti sebenarnya Kim itu ikhlas Gimana ya? Kim sebenarnya keberatan gak sih kalau anak sampai harus naik angkot transportasi online? Gini aja sih kan, sekarang kan kalau misalkan aku lagi kerja kan mama aku yang nganterin anak-anak, aku kasihan sama mama aku juga yang udah nggak seumuran aku lagi gitu loh. Dia, aku pengen ngasih buat mama aku tuh yang enak gitu, biar mama aku tuh gampang nganterin anak-anak ke sekolah, ngejemputnya itu gampang gitu, jadi nggak perlu mama aku kepanasan terus apa namanya mikirin aduh mana ya udah jam segini nih anak-anak udah harus ke sekolah nih, harus naik bajaj apa naik angkot apa gimana. Itu sih yang lebih aku pikirin sekarang. Oke, proses berikutnya Ya iya sih, cuman kayak apa ya, itu kan atas sama aku, kita masih secara negara masih suami istri. Belum ada hubungannya lah ya, belum ada perpisahan ya. Apa dia megang mobil 2 saat ini, kenapa nggak satunya dikembalikan gitu loh, karena kan buat anak-anak lu juga ya nggak sih. Tapi ada berarti secara nggak langsung kalau Kim bilang tidak ada pemisahan berarti belum ada perjanjian pranikah sebelumnya atau gimana? Soalnya dari pihak sebelah bilang katanya sudah ada perjanjian, Jadi mobil sudah saya termasuk dari luruskan perjanjian kalau ada perjanjian pernikah ada. Itu sudah ada poin-poinnya. Nah, kita juga sudah menyerahkan kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan dan sekarang kan masih diselidikkan. Tapi kan di situ juga kita serahkan dulu ke polisi biar dia yang menentukan kan apakah ada mens rea atau niat jahatnya dan di mana keberadaan mobil sekarang ini ada di mana gitu. Yang klien saya ini sampai saat ini tidak tahu mobilnya ini keberadaannya di mana, dan kemarin juga ya sempat katanya akan nanti dari pelapor Kim sendiri nanti akan dipanggil untuk pemeriksaan tambahan. Hakim sekarang menetap di Jakarta berarti? Kenapa? Sekarang menetap di Jakarta? Sekarang lagi di Jakarta sih karena ada kerjaan di Jakarta. Kim. Rumah Bali Makanya, gimana, Kak? Rumah perjanjian- di Bali di dalam gimana? perjanjian pranikah itu mobil tersebut itu sudah atas kesepakatan harta bersama atau seperti apa Kim? Kalau untuk permasalahan tersebut nanti kita serahkan aja kepada tim penyelidik ya. Kita hargain, kita nggak mau mendahului juga kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan gitu, karena kita sudah membuat laporan dan sekarang sudah diperiksa. Takutnya kita mendahului aja. Kan ini saksi-saksi juga akan dipanggil lagi. Rumah yang di Bali? Ayo, kenapa? Rumah yang di Bali? Di Bali mungkin Oh, rumah yang di Bali ada. Sampai mungkin Itu apa nih yang disampaikan nih? Enggak sih. Ingin dipertahankan buat anak-anak sih. Jadi kan karena memang aku ngomongin nggak ya? diutarakan aja poin-poinnya aja. Emang kalau untuk anak Iya, ya itu rumah kan sebenarnya atas nama kedua. Cuman yang memang sebagian besar saya yang membiayai itu rumah. Tapi kalau misalkan memang dia bilang itu rumah buat anak-anak apa segala macam, ya diserahkan aja ke aku. perlu ditambahkan sedikit kenapa atas nama Edward, karena Kim ini seorang warga negara asing berkenegaraan Inggris. Di hukum Indonesia kan tidak bisa seperti itu. Tapi kita juga mempunyai bukti-bukti semua gitu, aliran dananya dari mana. Kim, mungkin kemarin pihak Edward sempat
mengklaim bahwa susah bertemu dengan anak. Emang sesusah itu? Enggak. Hah? Belum minta, artinya belum ketemu selama ini sama anak. Belum kita dia belum mencoba komunikasi. Belum ada permintaan. Untuk aku pernah menawarkan beberapa bulan yang lalu kalau mau ketemuan kabarin gitu. Nggak ada kontak, nggak ada ngomong soal ketemuan. Mungkin tidak dia langsung ke rumah atau kayak gimana? Enggak. Tapi anak-anak sendiri gimana dong? Kenapa? Udah cukup lama gak ketemu. Pastinya ada kangennya lah ya. Cuman saat aku pernah anak-anak pengen telepon papanya, terus coba telepon tapi nggak diangkat. Dianya udah ganti nomor. Kim, kalau boleh dijelaskan untuk soal nafkah anak di dalam gugatan cerai itu mintanya berapa per bulan? Gak usah diomongin ya. Ya pokoknya untuk kedua anak dari biaya mah Enggak semuanya, fantastis tapi lah tidak pokoknya. tidak fantastis lah, Masih kayak sesuai ukuran. Kisarannya aja, kisarannya Kim. Berapa ya, bingung juga. Nanti aja lah, nanti kan berproses apakah nanti akan dikabulkan. Kita juga kan menunggu juga jawaban dari tergugat bagaimana. Oh ya, Kim, satu lagi itu untuk pihak Edward sendiri bilang katanya kalau mobil tersebut tuh dibeli berdasarkan dari atas nama rekeningnya Edward. Sementara Kim kemarin bilang katanya pernah mentransfer sejumlah uang untuk dibelikan mobil oleh Edward. Dari pihak Edward sendiri bilang katanya itu berdasarkan uang pribadi dari dia sendiri. Oh ternyata ini yang diomongin tadi ya. Ya saya yang transfer ke dia yang transfer ke pemilik mobilnya saat itu. Jadi ada ininya kok, ada buktinya juga, Ya, benar. mutasi rekeningnya. Ya. Jadi mobil itu dibeli dari uang hasil Kimberly sendiri, bukan dari Edward. Nanti aja lah ya. Itu kan agendanya nanti saat kita agendanya juga akan dipanggil lagi sebagai saksi tambahan. Apa Kim sudah kantongi bukti apa kalau Kim sudah mentransfer sejumlah uang? Iya. Pastinya ada lah. Hakim ada pendaftaran soal permainan dulu, itu benar nggak sih di bidang itu? Iya itu pengen klarifikasi juga. pengen tuh. diklarifikasi. Iya itu saat itu kan emang aku lahiran di bidan anak kedua nih. Anak pertama kan emang di Inggris lahirannya, memang di rumah sakit di sana. Dan itu pas banget sebelum COVID anak pertama kan. Dan pas di Inggris aku juga merasakan itu aku nggak ketemu dokter sama sekali, jadi itu semuanya benar-benar purely bidan atau midwife. Karena kan ngomongnya midwife kan, bidan. Jadi pas di sini terus tiba-tiba COVID, terus tiba-tiba hamil lagi. Kalau nggak salah Edward juga ngasih option kenapa nggak lahiran di bidan aja gitu. Aku mikir-mikir bisa juga sih ya, apa salahnya juga, orang juga banyak ya kok yang lahiran di bidan aman-aman aja. Anak pertama aku juga baru setahun yang lalu nih lahiran gitu, dan normal kan, anak pertama normal, insya Allah yang kedua juga akan normal juga gitu, dan nggak ada riwayat penyakit gimana juga selama kehamilan, insya Allah akan aman kalau di bidan. Jadi nggak ada hubungannya sama sederhana apa terlalu ke arah situ gitu loh. Jadi emang ya udah aku ya sejak itu juga I have plenty of respect for bidanan di Indonesia juga sih. Ini kakak Kim juga nggak ada komplain soal opsi dari Kak Edward ya? Enggak sih, nggak ada komplain. Alhamdulillah apa ya, lahiran sebelum jam 8 apa ya, lahiran terus jam 11 udah disuruh pulang, udah aman udah. Kim, gara-gara melihat foto itu kan juga banyak banget netizen yang mendukung kamu tuh, bilang dari saudara dan segala macam. Menurut kamu gimana Kim itu? Ya. Apa ya, bingung juga karena nggak ingin membedakan aja antara aku sama warga Indonesia seperti umumnya gitu loh. Ya udah kita sama-sama aja, beginilah hidup, ada perjuangannya. Berarti itu kesepakatan bersama ya soal gaya hidup?
Iya sih. Oke. Terima kasih. Aman. Terima kasih. Terima kasih.